belakang. Desa Sukorejo Gadingrejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 85,81 km menurut data BPS 2022. Jumlah penduduk 5.413 jiwa. Desa Sukorejo masuk ke dalam RT 01 RW 08 yang dipimpin oleh Bapak Lurah Sarimin dan Kepala Dusun Bapak Bagianto dengan rata-rata pendudukan bermata pencarian sebagai petani dan pendidikan masyarakat yang sudah mulai merata sampai dengan perguruan tinggi. Dusun Sukorejo merupakan cikal bakal Pekon Gadingrejo Berat. Dusun Sukorejo berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1902. Awalnya penduduk dusun ini berasal sebagai Pulau Jawa, tempatnya daerah Purworejo, Jawa Tengah dan sekitarnya yang mengikuti proyek transmigrasi kolonial Belanda. Pada tahun 1908 sampai 1960, wilayah Sukorejo menjadi bagian Kecamatan Gedong Tataan. Kemudian tahun 1960 sampai sekarang menjadi wilayah Kecamatan Gadingrejo. Tahun 1960 sampai dengan Agustus 2012, Sukorejo merupakan dusun di wilayah desa Pekon Gadingrejo. Selama itu pula, Sukorejo mengalami pembangunan di peningkatan kesejahteraan. Pada bulan Februari tahun 2012, warga Sukorejo menginginkan agar Sukorejo menjadi desa atau Pekon sendiri dengan memisahkan diri dari desa Pekon Gadingrejo. Kemudian disusunlah usulan pemekaran Pekon serta dibentuk panitia persiapan pemekaran Pekon. Desa Sukorejo juga memiliki berbagai potensi di berbagai bidang seperti ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, kreatif, dan kelestarian lingkungan. Ada layanan yang mempermudah promosi wisata desa sehingga dapat menjadi tertarikan pengunjung desa, dan layanan yang disediakan promosi penduduk UMKM desa dan juga beberapa peternakan sapi sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 1. Keinginan untuk berubah. Pada tahap pertama, keinginan Suwadi masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara, bernama Hendro yang berusia 21 tahun mengatakan bahwa ia ada keinginan untuk berubah, yaitu ia ingin memiliki pendapatan sendiri dan ingin menambah pengalaman. Dan bernama Suwadi yang berusia 36 tahun mengatakan bahwa ia ada keinginan untuk berubah, yaitu ia ingin memperbaiki perekonomiannya dan meningkatkan pendapatannya untuk keluarganya. 2. Melepaskan halang-halangan. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya. Hendro yang berusia 21 tahun bekerja pada bagian bersihin atau mencari rumput mengatakan bahwa pada awalnya ia merasa kurang percaya diri di saat mencari rumput. Namun ia tetap membiasakan diri agar tidak canggung dan tidak malu saat mencari rumput. Akhirnya lama-kelamaan ia melepas halangan tersebut sehingga ia percaya diri dan mampu mencari rumput dengan baik. Seorang karyawan bernama Suwadi yang berusia 36 tahun bekerja pada bagian mencari rumput mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ada halangan untuk bekerja di sini karena pada mulanya ia sudah pernah membuka usaha sendiri atau usaha menternak sapi. Namun karena kehabisan modal, usahanya menjadi terhenti atau bisa dikatakan bangkrut. Maka Suwadi itu ia memutuskan untuk bekerja di usaha peternakan sapi desa Sukorejo ini. 3. Rasa memiliki bertambah. Masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan 2 karyawan, seorang karyawan bernama Hendro yang berusia 21 tahun bekerja pada bagian mencari rumput mengatakan bahwa ia awalnya hanya diam saja lalu ditegur oleh pemilik dan ia mulai beradaptasi untuk membiasakan mencari rumput hingga ia sudah bekerja selama 2 atau merasa nyaman bekerja di usaha ini. Seorang karyawan bernama Suwadi yang berusia 36 tahun bekerja pada bagian membersihkan kotoran sapi mengatakan bahwa ia beradaptasi di usaha ini cukup cepat karena karyawan yang lain bertempat tinggal hanya di sekitar peternakan. Hingga ia sudah bekerja selama kurang lebih dari 3 tahun dan ia merasa nyaman bekerja di usaha ini. 4. Pengembangan peran dan batas tanggung jawab. Upaya untuk mengembangkan peran di batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan 2 orang karyawan, seorang karyawan bernama Hendro yang berusia 21 tahun bekerja pada bagian membersihkan kotoran sapi mengatakan bahwa dalam mengembangkan
peran dan tanggung jawab sebagai pencari rumput, ia harus lebih fokus dan teliti. Seorang karyawan bernama Suwadi berusia 36 tahun bekerja pada bagian membersihkan kotoran sapi mengatakan bahwa dalam pengembangan peran dan tanggung jawab sebagai seorang pembersih kotoran sapi, ia harus tetap menjaga kandang supaya tetap bersih. 5. Pencapaian hasil dan target lebih besar. Menurut teori tahap kelima ini, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan kedua orang karyawan. Seseorang karyawan bernama Hendro dan bernama Suwadi mengatakan bahwa saat ini ia sudah ada peningkatan hasil, sehingga perhariannya ia mencari lebih banyak rumput. Hingga saat ini ia masih dipercaya untuk mengembangkan peran di bagian mencari rumput. Seorang karyawan bernama Suwadi bekerja pada bagian pembersih kotoran sapi mengatakan bahwa ada peningkatan kotoran sapi, maka dari itu ia harus lebih teliti dalam membersihkannya. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut teori di tahap ke-6 ini telah menjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan peran psikologis di atas posisi sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan dua orang karyawan bernama Hendro dan Suwadi mengatakan bahwa ada perubahan terhadap dirinya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih mengenal dan dikenal oleh banyak orang. Seorang karyawan bernama Suwadi juga sudah bekerja pada bagian pembersih kotoran sapi mengatakan bahwa ia semakin terlatih dan teliti dalam membersihkan kandang sapi karena adanya peningkatan semakin semangat dalam peran yang dibebankan kepadanya. 7. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Menurut teori pada tahap ke-7 ini, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan dua orang karyawan dengan bernama Hendro dan Suwadi mengatakan bahwa saat ini sudah ada peningkatan hasil sehingga perharinya ia mencari lebih banyak rumput. Hingga saat ini ia masih percaya bahwa pengembangan peran di bagian mencari rumput. Yang bernama Suwadi yang berusia 36 tahun bekerja pada bagian pembersih kotoran sapi mengatakan bahwa ada peningkatan kotoran sapi, maka dari itu ia harus lebih teliti dalam membersihkannya dan harus lebih bersih untuk membersihkan kandangnya. Itu adalah peningkatan kami dari siklus ke-7 ini. Pemukiman di sini ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dengan hadirnya peternakan sapi pedaging di desa Sukorojo ini. Bapak Wartomo mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja sama di usahanya dan berharap bahwa ada perubahan status ekonomi menjadi lebih baik serta diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan harapan karyawan untuk membantu kesejahteraan hidupnya. 2. Penguatan yaitu untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan menunjang kemandirian mereka. Salah satu penerapan penguatan guna mengembangkan peran, rasa tanggung jawab, dan kemandirian bagi karyawan adalah dengan cara memberikan kenyamanan bagi mereka untuk bekerja rumahnya sendiri. Dengan begitu, karyawan bisa dengan optimal mengerjakan pekerjaannya dengan mandiri dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Pelaksanaan pemberdayaan Bapak Wartomo melalui peternakan sapi pedaging di desa Sukorojo ini dengan memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Bapak Wartomo melakukan upaya untuk melindungi usaha peternakannya ini dengan cara meningkatkan atau menjaga kualitas sapinya konsisten dengan target sapi dan konsisten agar pelanggannya tidak kabur agar tetap merasa puas dengan sapi peternakannya Bapak Wartomo dan karyawannya hasilkan. Dengan begitu target mereka pencapaian usaha peternakan ini dapat meningkatkan seiring berjalannya waktu. 4. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Bapak Wartomo sebagai pemberdaya bagi karyawannya memalukan dukungan dengan tujuan agar dapat menyokong usahanya dengan cara memberikan kepercayaan dan ikut serta turun tangan.
Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan diatribusi. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan agen pemberdayaan atau pemilik usaha bernama Bapak Wartomo, dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan pasar, ia mengatakan bahwa usaha-usaha yang ia lakukan adalah dengan menjaga harga agar tetap stabil dan mempertahankan kualitas sapi peternakannya. Ia juga mengatakan bahwa ia turun senang jika ada salah satu karyawannya yang dapat membuka usaha serupa dengan cara mandiri, dan jika ada itu artinya ia berhasil dalam memberdayakan warga setempat. Seperti karyawannya bernama Hendro, ia sudah memiliki pengalaman dan keahlian dalam membuat peternakan, dan ia juga mempunyai keinginan untuk membuka peternakannya sendiri. Pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan salah satu masyarakat setempat, yakni Ibu Menah berusia 41 tahun, mengatakan bahwa dengan adanya usaha peternakan sapi di Desa Sukorejo ini dapat membuat desa setempat menjadi hidup. Bahwasannya masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk memiliki usaha dan membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di sekitarnya, sehingga para masyarakat dapat sedikit menyokong perekonomian keluarga. Ibu Mena juga mengatakan bahwa usaha peternakan sapi di Desa Sukorejo ini berkembang sangat pesat karena ada awalnya usaha tersebut memproduksi peternakan sapi di rumah dan hanya memiliki 1 ekor sapi. Namun sekarang sudah memiliki tempat kandang khusus yang lebih luas dan sapinya pun tambah banyak. Dengan adanya tempat peternakan yang memiliki kandang yang bagus dan layak, Bapak Wartomo pun berani menambah sapi sehingga peternakannya di Desa Sukorejo ini tidak ada hari libur. Ibu Mena juga mengatakan bahwa Bapak Wartomo adalah orang yang sangat baik dan rendah hati. Ia mengharapkan sekali usaha peternakannya ini di Desa Sukorejo ini terus maju dan berkembang lebih pesat, serta mendapat membuka peternakan yang lebih besar dan membantu masyarakat sekitarnya lainnya dari desa setempat maupun dari masyarakat desa lainnya untuk mendapat pekerjaan di dusun Sukorejo ini di peternakannya Bapak Wartomo. Kesimpulan. Berdasarkan analisis penelitian, peternakan sapi di Desa Sukorejo mampu menjadi wadah bagi masyarakat di Desa Sukorejo untuk bekerja dan mengembangkan potensi diri khususnya dalam bidang peternakan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Sukorejo. Apabila digaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dengan keberhasilan usaha peternakan sapi pedaging milik Bapak Wartomo di Desa Sukorejo. Dengan adanya usaha peternakan sapi pedaging milik Bapak Wartomo di Desa Sukorejo ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dengan semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Tidak hanya membantu dalam pembukaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar saja, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha peternakan sapi pedaging milik Bapak Wartomo di Desa Sukorejo ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi pedaging milik Bapak Wartomo di Desa Sukorejo sukses dan berjalan dengan baik. Terima kasih.